Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam. Tadi saya ketemu sama Ibu Kepala Sekolah bahwa Ibu Putri kaitannya mau ketemu saya untuk mendiskusikan kaitan dengan kesulitan-kesulitan Bu Putri dalam pembelajaran di kelas. Ya, Ada masalah apa Ibu Putri di pembelajaran di kelas Ibu Putri? ya ini Pak, karena berhubung saya ngajarnya matematika Pak. Karena memang matematika itu sebagian anak itu banyak yang merasa bosan untuk pada mata pelajaran tersebut. Sehingga apalagi kadangkala mata pelajaran matematika ini kebanyakan mata pelajaran di jam terakhir. Contohnya misalnya jam ke-8, 9. Nah, kadangkala saya ngerasa banyak anak-anak yang mengeluh di saat itu Pak. Yang pertama karena memang mereka karena matematika ini berhubungan dengan hitungan di jam terakhir lagi Pak. Sehingga secara tidak langsung Pak, banyak maaf ada juga siswa yang bolos. Yang bolos. Pernah saya tanya juga Pak. Karena saya tanya juga sebelumnya mendekati anak tersebut apa yang menyebabkan sehingga kamu bisa bolos Mas. Nah, jawaban mereka tuh Pak kadang-kadang rata-ratanya karena memang mereka malas dengan mata pelajaran tersebut. Sehingga itu yang membuat saya bagaimana caranya Pak supaya anak-anak itu bisa bersemangat lagi dalam pelajaran matematika. Iya, baik, betul sekali Bu Putri. Masalah demikian bukan saja Ibu Putri yang mengalami hal itu. Semua Bapak Ibu guru itu di sini pasti mengalami hal yang sama. Termasuk saya juga Bu Putri. Di jam terakhir itu murid-murid itu sudah bosan ya. Mulai bosan, sudah mulai lapar, capek, macam-macam ya. Iya. Dan apalagi Ibu Putri itu mengajar mata pelajaran matematika. Iya. Tentu hitungan yang berkaitan dengan hitungan itu mungkin anak-anak itu sedikit capek ya. Iya, betul sekali Pak. Apalagi di IPA. Di IPA itu kan basisnya hitungan semua. Iya. Bu Put, yang Ibu harus pahami pembelajaran sekarang Bu, Iya. adalah anak-anak itu harus merasa gembira Bu, harus senang di kelas. Iya. Ya. Jadi baru kita bisa memulai pembelajaran ketika anak itu sudah siap belajar dan merasa senang, Senang. Iya. gembira. Ya, itu tugas kita. Nah, kira-kira Bu, untuk menyenangkan suasana kelas supaya anak-anak itu senang, gembira, gimana Bu caranya Bu? Kira-kira? Kadang-kadang juga Pak, pernah sesekali saya melakukan yang namanya Ice breaking, ya. betul. Karena pernah mendengar juga Pak sebelumnya, tetapi kadang-kala juga saya lupa juga Pak. Tidak semua setiap mata pelajaran saya melakukan yang namanya ice breaking tersebut. Ice breaking. Ya, hanya sesekali saja saya menggunakannya. Baik, berarti setelah tahu ice breaking itu dapat memotivasi anak supaya anak itu tidak bosan, tidak ngantuk, tidak jenuh. Berarti Ibu Putri nanti akan melakukan ice breaking terus pada jam terakhir. Begitu Bu Putri ya? Iya. Ya, betul sekali Bu Putri. Nah, kemudian anak-anak itu Bu Put, itu anak-anak ketika mereka itu merasa ngantuk, merasa capek, ada juga istilahnya apa namanya sosial emosional namanya, atau pembelajaran sosial emosional atau PS. Nah, sosial emosional itu Bu Putri, kan ada nih anak-anak ketika keluar main kedua, Iya. ada yang judes sama temennya, ada Iya, yang betul sekali, Pak. ada yang berkelahi sama, misalnya ada yang marah sama temennya, ada yang sedih dan segala macam. Dan itu harus dinetralkan dulu perasaannya. Dengan cara apa? Mereka itu dengan cara stop itu Bu Putri, anak-anak diarahkan untuk misalnya tutup, dipejamkan matanya anak-anak, kemudian tarik nafas dalam-dalam dengan hidung, kemudian buang di mulut. Nah, itu dituntun ya. 2-3 kali mereka melakukan itu, saya yakin anak-anak itu sudah tidak ada lagi beban dalam diri. Dan itu perlu dilakukan. Oke? Baik. Terakhir Bu Putri, kira-kira ada hal lain nggak yang perlu dilakukan ada dari Bu Putri ini supaya pembelajaran anak-anak itu selain ice breaking, kemudian sosial emosionalnya dikembalikan dengan teknik stop yang baru saya sampaikan, ada nggak hal lain dari Bu Putri supaya anak-anak itu senang, belajarnya itu nggak bosan gitu? Misalnya
lebih dipakai mungkin metode yang lebih berinovasi lagi Pak. Metode-metode yang lebih Berinovasi berinovasi lagi, ya. iya. Ya seperti sekarang ini kan berbasis IT kita ya, ya harus ada tampilan video, harus ada video yang kreatif ya, kemudian ada apa namanya tampilan-tampilan cerita-cerita lucu Atau gitu. mungkin lebih ke kadang-kala juga mungkin karena mereka capek secara individu, mungkin secara berkelompok juga mungkin bisa Pak. Oh mantap sekali, secara berkelompok ya tentu. Jadi kenapa secara berkelompok itu penting? Ini juga kan kita kan harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, artinya seluruh murid itu jangan sampai ada 1-2 murid yang ketinggalan pembelajaran karena tidak mampu menyetarakan pemahaman dengan teman-teman lain. Iya, Pak. Berkelompok bisa mereka itu kan saling mengisi, sehingga Iya. disitulah pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan teman-temannya atau kebutuhan murid tersebut. Nah itu mantap sekali ya, luar biasa Bu Putri ya, semangat Bu Putri ya. Iya, Pak. Semangat. Baik, terima kasih Bu Putri. Sampai jumpa di kelas. Insya Allah nanti hari Senin kita ketemu di kelas, saya akan masuk di kelas Bu Putri. Kita terapkan sama-sama ini Bu Putri Iya, ya. Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.